Gimana? Sehat-sehat? Baik, sehat-sehat. Oke. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir di acara Dalgona, Dialog Selagi Corona. Tujuan acaranya simpel sebenarnya, kita pengen berbagi ilmu. Jadi saya bersama dengan teman-teman yang ada bisa saling berbagi ilmu untuk apa namanya ya, menjadi berkat buat semua yang menyaksikan program ini. Hal yang sederhana, kenapa? Karena di rumah itu ada dua hal yang kita bisa kerjakan. Yang pertama, kita bisa mengoreksi diri, dan yang kedua, kita bisa mengisi diri. Nah, yang Dalgona ini bagian untuk kita bisa sama-sama mengisi diri. Yang lalu kita bicara tentang bagaimana tutorial membuat kopi Dalgona. Tapi malam ini kita akan bicara tentang branding. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan bicara soal branding. Saya nggak sendirian tentunya seperti biasa, malam ini ditemani sama Kenneth Go, seorang Hai. pendiri dari Egghead Branding Consultant. Ya. Ken, udah berapa Ya, lama Egghead, Ken? Udah berapa lama Egghead? Egghead udah dari 2010. 2010 kita ngerintis. 2 tahun Nah, itu kita nggak pakai brand dulu, kita cuman benar-benar ngumpulin portfolio, ngumpulin koneksi. Di tahun 2012 akhirnya kita putuskan untuk seriuskan, kita semua quit, para partnernya quit pekerjaan masing-masing, terus kita join bareng, kita bikin dengan nama Egghead dari 2012. oke. Udah lumayan lama berarti ya? Lumayan, lumayan. Nah, nanti yang soal struggle-struggle-nya di yang pertemuan berikutnya ya. Kamu harus cerita ya, Boleh, gimana merintisnya dan lain boleh. sebagainya. Nah, kali ini kita fokus nih. Kita mau ngobrolin soal branding. Ken, Ya, sebenarnya branding itu apa sih gitu? Soalnya kan sering tuh kita sering dengar, lu harus branding, branding, branding. Dan kebanyakan orang tuh kalau ngomong branding tuh seputar-seputar ya bicara logo lah, bicara apalah gitu. Nah, sekarang ya, kira-kira nih branding itu apa sih? ya. Banyak kan orang kalau ngomong branding mikir itu logo, turunannya, desain dan Hmm. sebagainya ya. Sebenarnya kalau kita jelaskan secara simpel, kalau aku jelaskan dengan sebuah definisi yang sangat simpel, branding itu pada dasarnya adalah sebuah identitas kita sebagai sebuah perusahaan ataupun service yang membedakan diri kita dari orang lain. Brand itulah yang kita jual. Jadi brand itu memiliki sifat. Brand itu harus memiliki sifat. Ada 3 sifat yang harus dimiliki untuk sesuatu bisa dikatakan oh ini brandnya. Yaitu adalah satu sustainability, dia harus sustainable. Yang kedua itu dia harus unik, dan yang ketiga itu dia harus relevan. Dan brand itu sendiri bisa diletakkan dalam fungsi yang fungsional ataupun dalam fungsi yang emosional. Misalkan saya ambil contoh, katakanlah sebuah perusahaan seperti PLN. PLN itu adalah brandnya apa nih PLN gitu. PLN ya brandnya adalah perusahaan listrik negara. Kenapa? Karena itu adalah suatu yang unik. Kita tidak boleh produksi listrik sendiri di Indonesia, itu ilegal buat yang belum tahu. Satu itu, kedua itu relevan karena kita semua butuh listrik. Yang ketiga adalah sustainable karena selama pemerintah masih melarang adanya listrik dari sektor private boleh masuk, ya itu mereka brandnya bisa diletakkan di situ. Any apa ya tindakan apapun yang mereka lakukan untuk improve brand image-nya sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Kenapa? Karena positioningnya bukan ada di level yang emosional. Berbeda halnya dengan ketika kita berbicara soal brand seperti Aqua ataupun Le Mineral, yang dimana mereka tidak bisa diletakkan secara fungsional, tidak bisa diletakkan secara oh ini adalah air minum, brand untuk air minum, tidak bisa karena kalau kita taruh di gelas kosong, kita tuang Aqua, Le Mineral dan brand-brand lainnya, tidak akan ada yang tahu ini air yang mana gitu. Sehingga yang mereka jual sifatnya bersifat emosional. So itu adalah brand, tujuannya adalah itu. Hmm. Bisa dibilang jati diri mungkin? Yes, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu jati diri ya. Mungkin kalau Hmm. saya lebih sukanya menganalogikannya ini ya. Kalau jati diri itu kan biasanya orang suka pengen jadi something else. Kalau saya lebih suka menganalogikannya sebagai destiny. Kalau destiny itu kan Oh. something yang unik, yang Tuhan ciptakan buat kita gitu kan, dan setiap orang memiliki apa ya
destiny yang berbeda-beda gitu loh. Setiap daripada kita memiliki purpose yang spesifik yang harus kita selesaikan di dunia ini. Sama halnya dengan brand. Jadi mereka sangat unik, sangat spesifik, sangat purpose, dan the only one. Nah, itulah yang bisa kita jual. Karena kita tidak bisa jual gula, kita tidak bisa jual beras. Karena orang akan sulit untuk membedakan itu. Kalau ada lagi di pasar beras gitu kan, di toko beras, semua berasnya terlihat sama aja gitu. Tidak bisa itu yang kita jual. Kita harus jual something else. Oh, oke. Yeah. Paham. Jadi bukan cuma bicara soal jati diri, tapi ke arah destiny ya intinya ya. Keunikan Iya, kita betul sekali. masing-masing lah intinya gitu ya. Iya, Nah, Ken, keunikan, ya. Gimana? kira-kira nih, kapan sih kita mesti memulai branding gitu dalam bisnis kita, usaha kita? Kapan kita mesti start untuk memikirkan branding itu? Gitu? Nah, ini juga yang banyak disalah kaprahkan sama orang ketika berbicara soal branding. Orang berpikir, udahlah yang penting jualan dulu lah, coba dulu lah. Nanti kalau udah sukses baru kita pikirin brandingnya apa gitu loh. Itu sama aja pria dan wanita gitu kan. Ketika pria sedang mendekati wanita, prianya berkata, udahlah deketin dulu aja lah, gimana kayak caranya, ntar mikirnya belakangan gitu loh. Obviously, cara seperti itu akan mengurangkan chance atau kesempatan kita untuk mendapatkan wanita tersebut. Yang baiknya kan adalah kita cari tahu dulu wanita ini sukanya apa, kita bikin planningnya. Oke, enaknya ngomongnya kapan ya mulai ya, ketika mulai pertama kali opening juga gimana ya. Nah, kenapa mungkin orang juga banyak yang berpikir branding nanti aja lah, yang penting bisnisnya dulu. Karena mungkin mereka nggak paham dengan branding itu sendiri apa gitu loh. Jadi nanti mungkin kita bisa jelaskan sehingga berpikir, oh ya branding itu ngiklan, oh branding itu punya logo yang keren, oh branding itu apa. Nggak gitu juga sebenarnya. Nanti kita coba kupas sedikit gimana caranya simple things that we can do yang bisa sangat membantu brand untuk bisnis-bisnis kita. Gitu. Jadi obviously kalau ditanya tadi pertanyaannya kapan baiknya mulainya, ya baiknya dimulai sebelum bisnis itu berjalan. Kita pasti akan melakukan perencanaan dulu dong sebelum melakukan eksekusi gitu loh. Branding itu sifatnya seperti perencanaan ketika masih dalam fase audit maupun strategi. Which is nanti fase-fasenya nanti aku jelasin di belakang. Tapi ketika yang dimaksudkan mahal itu mungkin nanti di fase aktivasi, implementation. Jadi ibaratnya seorang bayi diciptakan dalam rahim seorang ibu, dilahirkan. Nah, ketika brand dilahirkan dia masih bayi kan, perlu diurus, perlu di-grow. Brand pun seperti itu. Nah, ketika kita tidak melakukan planning ini dari awal, sayang gitu loh. Jadi let's say kita baru mau mikirin branding setelah 3 tahun, 4 tahun menjalankan bisnisnya. Padahal 3 tahun, 4 tahun itu kita sudah bisa spend untuk build on some reputations gitu, yang relevan, unik dan sustainable, 3 tadi itu, dan sudah bisa berkembang sejauh 4 tahun gitu, ketimbang kita setelah 4 tahun pikir oke, ini bisnis jalan nih, baru kita mikir lagi ke depannya gimana gitu. Iya, soalnya kalau kita lihat di lapangan kan banyak orang yang penting udahlah, yang penting jalan dulu aja lah gitu, soal branding soal belakangan, pokoknya yang penting jualan dulu aja. Tapi ternyata nggak kalah penting ya, bahkan lebih penting sebenarnya kalau kita mulai sebelum kita start, kita pikirin dulu lebih dalam ya ke arah situ ya. Iya, betul sekali. Ken, lanjut. Ya, gimana? Branding tuh mahal nggak sih, Ken? Untuk nge-branding tuh mahal nggak sih sebenarnya? Cost-nya tuh gimana, Ken? Oke, pada dasarnya ada 3 hal yang kita butuhkan ketika kita mau membuat sebuah brand, yaitu adalah currency-nya atau mata uangnya untuk kita membayar sebuah brand itu adalah 3, waktu, usaha, dan uang. Oke, 3 ini obviously kita nggak bisa pilih 3-tiganya, di mana misalkan kita nggak mau mahal, ya berarti effortnya, usahanya harus keras dan waktunya nggak bisa cepat. Ibaratnya kita mau cepat, ya berarti usahanya harus keras dan nggak bisa murah. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang disalah kaprahkan adalah, oh iya saya nggak bisa, ini baru coba bisnis, saya nggak ada uangnya. Ya sudah, kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa. Mungkin kalau uang itu kan untuk di-spend ke agency misalkan, kayak seperti saya misalkan. Oke, kalau semuanya dilakukan secara profesional ya pasti enak dari sisi perusahaannya, effortnya, usahanya tidak perlu terlalu keras karena si agency itu pasti mengerti dengan betul untuk mengerjakannya bagaimana. Meanwhile juga waktunya akan bisa lebih cepat karena dikerjakan sama orang yang tepat. Tapi obviously waktunya, harganya tidak bisa murah, pasti ada cost-nya. Tapi kan sebenarnya kalau kita nanti pelajari caranya build kan dulu gitu loh. Kita gunakan usaha kita untuk membuild brand itu sendiri sebisanya kita, se-capabilities kita, which is sangat-sangat possible.
kira-kira contoh simpelnya nih, kalau misalnya kita kan ibaratnya lagi di masa-masa seperti ini nih, banyak orang Hmm, kan yang mungkin mengalami PHK gitu. ya, Terus akhirnya orang pada banting setir, ada yang ya, eh udah deh mulai 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 jualan kayak mulai apa gitu, itu yang pertama. Terus ada ya, juga yang tadinya udah bisnis A, cuman sekarang kayaknya nggak relevan di masa-masa seperti ini. Akhirnya orang ya. pindah ngerjain bisnis yang lain. Nah, kira-kira untuk yang kayak begitu tuh gimana dengan berkaitan dengan brand yang tadi yang tadi Kenneth sampaikan? Ya, perlu dibedakan antara branding dengan financial management ya. Kalau yang di masa-masa seperti ini, perusahaan-perusahaan yang yang memanage financial atau resiko bisnisnya dengan baik pasti tidak akan masalah karena mereka pasti sudah punya cash reserve yang cukup, uang yang cukup untuk survive sampai titik di mana ini akan berlalu karena ini pasti akan berlalu. Kalau memang di dalam dunia branding itu sendiri, kalau Hmm, memang let's say kondisi seperti ini permanen ya, let's say kondisi hmm, ini permanen, let's say kita selamanya tidak bisa lagi keluar rumah. Semua makanan harus kita pesan, tidak bisa lagi makan di restoran. Berarti kan buka restoran itu jadi tidak valid. Nah, di hmm, titik tersebutlah baru kita perlu lakukan rebranding. Berarti hmm, brand positioning yang kita letakkan sebelumnya tidak relevan. Karena tadi kan saya oke, udah bilang, brand itu harus punya hmm, sifat relevan, unik, dan hmm, sustainable. Ketika itu hmm, sudah hilang relevansnya, hmm, maka kita harus lakukan rebranding. Contoh lagi misalkan orang Indonesia itu kan suka banget, paling suka itu makanan goreng dan makanan pedas. Sehingga kalau kita mau restoran yang hmm, laku untuk masyarakat umumnya banyak, paling gampang kalau kita bikin sesuatu yang asin, yang pedas, yang goreng gitu kan. Nah, ya, tapi ketika one day masyarakat Indonesia sudah sadar sepenuhnya akan hidup sehat itu seperti apa, membuat eh, rasa yang tadi itu tidak lagi relevan. Nah, di situ baru relevan. diperlukan melakukan rebranding gitu loh. Jadi rebranding itu bukan cuma masalah ganti desain, ganti logo, ganti bentuk toko. Kalau itu kebanyakan lebih mengarah kepada peremajaan. Kita lakukan peremajaan agar kita tetap relevan pada zamannya. Hmm, Misalkan kita mau dibilang sebagai restoran anak muda, ya kalau udah 10 tahun, 5 tahun interiornya nggak diganti-ganti, mungkin kan jadi kuno ya, jadi nggak relevan lagi. Nah, itu dilakukan hmm, rejuvenation atau peremajaan untuk stay relevan, tapi brand positioningnya, brandingnya tidak diganti gitu loh. Tapi kalau yang hmm, dilakukan rebranding, misalkan let's say Kodak, brand-brand yang sudah meninggal misalkan ya, Kodak, hmm, itu kan mereka dulu jual ini ya, film untuk hmm, potret ya, ya, apa namanya. Nah, itu ketika semua kamera sekarang sudah digital, sebenarnya Kodak masih bisa, brandnya itu masih bisa digunakan untuk something else gitu loh. Dia tidak perlu, hmm, memang dia tidak bisa lagi jual film untuk potret kameranya itu, tapi dia bisa bisa gunakan brand reputation itu untuk something else. Itulah dibutuhkan rebrand. Nah, jadi beda. Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan di saat corona seperti ini, kalau hmm, bisnisnya yang sifatnya memang masih relevan ketika ini sudah kembali, ya berarti bertahan. Bertahan dengan hmm, apa? Ya kalau ditanya bertahannya gimana sekarang, agak sedikit telat ya. Karena seharusnya hmm, financial management itu sudah dilakukan dari awal. Aturan hmm, mainnya kalau semua yang kuliah accounting pasti tahu, perusahaan itu harus bisa berjalan tanpa adanya uang masuk sama sekali minimal untuk 6 bulan ke depan untuk dikatakan sebagai perusahaan yang sehat. Nah, itu minimal hmm, harus ada gitu loh. Nah, jadi ketika kita udah let's say company kita sendiri Eket gitu kan, kita kalau 6 bulan masih agak bahaya nih. Coba kita kita perpanjang napas kita biar kita bisa survive sampai akhir tahun. Itu kan tinggal nambahinnya nggak terlalu panjang ya. Jadi hmm, ada beberapa cost yang bisa dialokasikan kemana dan kemana sehingga kita bisa survive sampai Desember. Kalau dikatakan apa namanya, jadi gimana nih kalau kita udah kepalang tanggung, kita sudah kepalang tanggung di masa corona seperti ini, dan kita nggak siapkan cash reserve tersebut, inovasi gitu. Kita kan hmm, apa ya, ibaratnya kita lagi berdiri ada tangga mau jatuh, masa kita diam aja, gerak, do something. hmm, Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, melakukan hal yang itu saja yang kita tahu, mencoba hal baru yang kita belum tahu sebelumnya. Saya ambil contoh case tadi salah satu klien saya, mungkin saya nggak bisa publish kliennya itu siapa, hmm, karena hmm, karena informasinya konfidensial, tapi ya, mereka adalah restoran dan kalau nggak salah 1 minggu setelah adanya PSBB dan kawan-kawan mau ditutup segala macam, mereka langsung convert mereka punya bisnis ke frozen food.
langsung dalam 1 minggu udah jualan gitu. Sehingga dalam masa Ya. seperti ini yang dimana restoran pada umumnya bangkrut atau apa namanya pendapatannya turun, mereka malah increase gitu. Mereka malah increase, mereka Hmm. punya revenue by 20% gitu. Nah, jadi Hmm. kan sebenarnya inovasi, pikirkan apa caranya. Kalau memang udah mentok-mentok banget tidak bisa, ya berarti kita harus masuk ke turtle mode. Kita harus bertahan sampai ini berlalu karena pasti berlalu. Gitu. Oke, terakhir nih, terakhir. Ya, Ya, tanya kan 30 menit ya, terakhir ya. iya, boleh. Ah, Ken, Ya, prosesnya gimana sih, Ken? Tadi kan udah ngomong biayanya nih, ya kan? Nah, sekarang ya, ya. prosesnya gimana nih buat branding? Proses branding tuh gimana sebenarnya? Oke, ini simple banget ya. Sesimpel-simpelnya Hmm. saya jelaskan proses branding itu pada dasarnya dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama Oke. kita lakukan audit, kita lakukan brand audit. Yang kedua itu kita bikin brand strategi. Yang ketiga kita lakukan brand implementation. Dan yang terakhir kita lakukan brand activations. Nah, 4 proses ini apa saja sebenarnya kita lakukan. Jadi buat yang teman-teman yang lagi mendengarkan di sini yang punya bisnis, kita bisa Hmm. lakukan brand audit dulu. Brand audit itu kita ngeliat apa sih? Kita harus melihat secara internal maupun eksternal. Hmm. Internal apa yang mau kita lihat? Internal kita yang kita mau lihat adalah semua capabilities yang kita milikin. Kita mau cari keunikan kita mau cari keunggulan kita. Whether Hmm. itu kita, let's say lagi corona, keunggulan kita apa? Bisnis saya nggak jalan, itu juga bisa jadi keunggulan. Kenapa? Berarti waktu kamu banyak. Kamu punya banyak waktu Hmm. saat ini untuk research maupun inovasi maupun berpikir maupun apapun itu gitu loh. Yang penting kita Hmm. tidak diam dan jatuh ketimpa tangga. Yang penting kita move, Hmm. yang penting kita gerak. Itu pun bisa jadi advantage saat ini. So dalam branding yang pertama kita harus lakukan adalah lihat ke dalam competitive advantage kita apa. Secara produk Hmm. sebenarnya apa yang kita jual. Seperti yang tadi saya udah bilang di awal, kalau kita let's say jualan bakmi, bisa gak bakmi yang dijual gitu loh. Mungkin jadi bisa bakminya yang dijual kalau memang rasa bakmi kita sangat unik dan tidak ada orang yang bisa tiru dan itu udah secret sauce kita nggak bisa dijual. Itu sama yang dilakukan sama Colonel Sanders sebenarnya KFC. Secret Hmm. resepinya KFC itu adalah brandnya mereka Hmm. gitu loh. Mereka meletakkan mereka punya brand di secret resepinya itu. Gitu. Nah, bagi teman-teman sekalian yang lagi punya perusahaan yang udah kepalan tanggung, memang tidak bisa inovasi, tapi mau mikirin, oke, daripada kita diem aja, kita mau mikirin brandingnya ini agar by the time kita ekonomi sudah balik, perusahaan bisa jalan lebih baik dan saya tahu harus ngapain gitu kan. Yang pertama lakukan brand audit, lihat secara internal capabilities kita apa, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Yang kedua yang harus kalian list down adalah competitors. Kalian lihat competitors. Kalian jualan bakmi di sekitaran situ, yang belinya siapa? Mereka ada opsinya di situ restoran bakmi siapa aja, restoran bakmi itu menunya apa aja, harganya berapa, rasanya bagaimana, semuanya kita lihat kompetitornya, mereka punya Instagram atau enggak, mereka jualan lewat website atau enggak, Gojek yang datang berapa setiap hari. Jadi kita tahu posisi kita saat ini di mana gitu. Jadi kita bisa posisikan diri kita di ini banyak orang yang malas di sini gitu loh. Hmm. Kita cuman bikin produk sendiri, kita coba jual, terus udah gitu berharap orang beli gitu loh. Nah, Hmm. gimana caranya gitu loh? Letakkan posisi kalian di posisi seorang pembeli gitu loh. Kalau mereka lagi mau beli makan bakmi, apa sih restoran-restoran bakmi yang terlihat apa aja dan dia akan decide prefer yang mana. Itu kan apa aja faktor penentunya? Ya lokasi, ya harga, ya rasa, ya kebersihan, ya bentukannya si restoran, berapa mudah restoran itu ditemukan, dia udah tahu restoran itu sebelumnya atau belum, apa namanya rekomendasi dari orang, etc. etc. Kita lihat kompetitor kita di mana dan posisikan diri kalian di sepatunya pembeli. Kalau gue jadi pembeli, saya bakal mau beli bakmi ini atau enggak ya gitu loh. Nah, Hmm. setelah kita melihat tadi internal dan kompetitor, yang terakhir adalah kita lihat target market. Kalau secara target market sendiri, pertanyaannya adalah dua. Ada gak sesuatu yang target market, let's say analoginya, example-nya misalkan kembali ke restoran bakmi ya. Ada Hmm. gak restoran bakmi yang belum bakmi yang enak yang belum disediakan di masyarakat atau di target market kita saat ini? Which is itu yang terjadi ketika waktu di tahun kurang lebih berapa ya, 2012-an mungkin, yang ramen itu lagi Iko-usa, lagi rame-rame setengah mampus, karena kan ramen seperti itu nggak ada sebelumnya di Indonesia. Kita kan ramen Hmm. waktu zaman itu hanya ada Ichiban. Ichiban nih kalau nggak salah. Lupa gue Eh, lupa. a- apa itu ramen yang di TA itu? Lupa. Ya itulah. Nah, tapi ramen seperti itu belum ada di Indonesia. Sehingga ketika masuk,
ya kan, langsung menjamur, ramen semua di mana-mana. Nah, coba pikirkan ketika kalian jualan bakmi juga, ada gak sih bakmi yang masih bisa kita jual yang orang belum ada di sini gitu loh. Ingat, syaratnya adalah harus relevan, orang suka. Jadi unik belum tentu relevan ya. Ketika kita bilang, oh ini bakmi ini nggak ada yang jual, iya tapi nggak ada yang makan di sini, nggak ada yang suka gitu loh. Misalkan bakmi daging kalelawar misalkan gitu, orang takut makannya mungkin untuk masyarakat umum di Jakarta, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi dia harus relevan dan dia harus sustainable. Jangan bikin yang sesuatu yang kalau kita buka dan orang lain semua langsung tiru, langsung datang gitu. Pastikan kita bisa memproteksi itu. Proteksi itu bisa dengan berbagai macam cara. Kalau untuk restoran, misalkan kita bisa jaga resep rahasianya kita, atau kita bisa buka secepat mungkin sehingga orang nggak bisa ngikutin kita untuk compete gitu, karena cabang kita udah di mana-mana. Nah, itu tergantung strategi bisnisnya masing-masing. Tapi 3 poin itu dari internal, dari kompetitor, dan dari target market yang harus kita lihat. Kalau kita tidak bisa provide something yang baru, kita lihat target market, orang paling suka apa, kita bisa provide better atau enggak. Kalau mau challenge seperti itu juga bisa. Tapi itu lumayan risky lah. Nah, itu adalah dari fase brand audit itu sendiri. Jadi tadi aku udah bilang fase branding itu ada 4, dari audit, strategi, implementation, sampai ke activations. Auditnya itu tadi sendiri bisa dilakukan. Nggak susah kan, maksudnya kan audit seperti itu nggak harus ya rajin-rajin aja gitu loh, nggak harus. Kita pun sebagai agency Egghead sendiri setiap tahunnya pasti kita audit kita punya competitors, siapa aja pemainnya di market saat ini, siapa aja kalau kita lagi pitch ketemunya siapa aja, pemain barunya siapa aja, agar kita tahu jangan sampai mereka bisa provide service yang lebih baik dari kita. Kita selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik di market. Kita selalu aware, kita ada tim khusus untuk mengawasi hal itu gitu. Jadi karena kita lagi kelebihan waktu gitu kan, gunakanlah sekarang untuk audit gitu. Sebenarnya orang ngapain sih? Tengoklah kiri kanan, jangan terlalu ini adalah habit yang buruk yang dimiliki oleh para pebisnis pada umumnya. Kalau saya analogikan gini, pernah gak kita terlalu sibuk nyetir sampai kita lupa isi bensin? Nggak mungkin kan? Sesibuk-sibuknya kita nyetir, kalau bensin udah mau habis, pasti kita ke pom bensin isi dulu. Masalahnya ketika orang bekerja, sering banget dia kerja terus, bensin nggak diisi, sehingga mobilnya jalannya udah nggak bagus gitu. Lama-lama mogok. Nah, jadi di masa-masa seperti ini, lakukanlah ini untuk sharpen the saw namanya. Jadi mengasah kembali gergaji yang kita milikin sebelum kita potong kayunya lagi gitu loh. Ini saat-saat yang baik untuk kita yang memang tidak bisa berinovasi dalam bisnis, ya kita lakukan audit agar strateginya ketika market ini balik kita bisa ngapain. Satu itu brand audit. Yang kedua adalah masuk ke brand strategi. Brand strategi aku nggak jelaskan in detail karena nanti palanya pada pusing. Tapi pada dasarnya yang kita harus pikirkan adalah salah satu elemen yang terpenting dari brand strategi itu disebutnya nama brand essence. Ibaratnya itu adalah yang tadi aku bilang destiny-nya dari brand ini apa. Kalau aku jelaskan secara simpelnya lagi adalah brand ini kita mau kalau kita bisa, tadi saya udah jelasin ya, kalau kita bisa taruh brand kita di level yang functional, kita taruh di functional. Oh, ketemu nih, kita adalah satu-satunya yang bisa bikin bakmi kayak gini, rasanya begini, kita jual harga segini, orang nggak bakal bisa ikutin. Oke, berarti brandnya udah itu gitu loh. Mau restorannya jelek kayak, mau menunya jelek kayak, nggak ada urusan. Makanya kita bisa lihat restoran yang tampangnya jelek tapi kok laku banget ya gitu loh. Karena mereka memang tidak taruh brandnya seperti restoran-restoran grupnya Ismaya misalkan, yang dimana itu memang diletakkan untuk brandnya itu di untuk tempat gaulnya anak muda misalkan kayak gitu. Mereka tidak letakkan brandnya di situ. Sehingga memang mereka jual itu adalah makanannya. Tapi kalau andaikan tidak bisa, kalau tidak bisa diletakkan di brand essence itu tidak bisa diletakkan di level yang functional, kita harus pikirkan secara emosional. Experience seperti apa sih yang kita mau berikan ketika orang datang makan di tempat bakminya saya gitu loh. Ini yang kenapa? Karena kalau kita berbicara secara emosional itu ketika kita sudah bangun itu susah diikutin gitu loh. Contoh Coca-Cola dengan Pepsi, tidak banyak orang bisa membedakan, meskipun secara produk kalau orang yang bisa bedain Pepsi itu lebih manis, Coca-Cola itu lebih nggak manis. Tapi kalau secara blind testing masih banyak orang pasti yang nyaru antara Pepsi dengan Coca-Cola. Tapi mereka bedakan secara experience, secara ekspresinya gitu. Coca-Cola menjual kesegaran. Freshness itu adalah essence daripada brandnya si Coca-Cola. Sehingga kita lihat ya, ketika dia punya brand strateginya itu, esensinya itu adalah freshness, yang dilakukan apa sih? Waktu dia bikin campaign, dia bikin tuh
apa sih, kulkas-kulkasnya. Dia kontak-kontakin warung-warung, oh kalau kamu jualan barang saya, kulkasnya saya sediain. Karena untuk menjual sebuah kesegaran, Coca-Cola itu paling enak disajikannya secara dingin gitu loh. Bagi yang warung-warung kecil gimana? Kita kan banyak warung-warung kaki lima nih. Oh oke, kalau yang nggak bisa kayak gitu, gue siapin ini deh, cool box gitu kan. Gue kasih lu cool box gratis, lu bisa jual Coca-Cola di dalam, es batu juga gue sediain gitu, karena mereka nggak ada listrik gitu kan. Nah, jadi itu adalah contoh penurunan ketika kita memiliki experience-nya itu freshness gitu, kita mau menjual kesegaran. Dan kalau kalian perhatikan setiap iklannya Coca-Cola, photoshoot itu pasti feels-nya tuh kayak warm. Gambar itu ngarahnya tuh lebih ke arah orange, kuning, kayaknya panas, terik gitu. Dan ada Coca-Cola yang pasti biasanya itu ada water drop-nya gitu, kayak ada embun-embun itu, jadi kayak seger banget gitu. Nah, itu dilakukan secara konsisten. Jadi secara tidak langsung kalau kita lagi aus bener, kayaknya pengennya nyari soft drink gitu. Nah, itu karena salah satu brainwash-nya yang dilakukan memang sama Coca-Cola. Jadi ketika kita sudah lakukan audit, oh oke, kompetitor kita itu compete secara apa, dan ketika kita mau lagi plan brand strategi kita mau cari identitinya kita itu apa, salah satunya yang kita bisa lakukan kalau secara function ya secara function, kalau nggak bisa secara emotion ya secara emotion. Nanti apapun yang kita bangun, let's say, oh kita kita mau jual mie babi misalkan. Kita mau jual apa ya, babi kan berminyak, tapi minyak itu kan yang bikin nendang kan, yang bikin sedap gitu kan. Kita mau bikin dari fotonya, kita pas photoshoot gitu kan, pas photoshootnya sengaja minyaknya kita banyakin. Kalau yang food stylist pasti tahu itu, bahkan kadang suka dipakein pilok or something biar lebih mengkilap lagi gitu kan, biar lebih minyak lagi. Nah, itu adalah bertujuan untuk menimbulkan ekspresi yang seperti itu, meskipun nanti pada hasilnya minyaknya nggak sebanyak itu gitu. Tapi pas ngeliat itu fotonya di Instagram misalkan kan, feelnya kayak mau makan banget, kayak nampol banget nih, minyak babinya digoreng lagi apa. Nah, kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi tentukan dulu kalian punya bisnis, esensi daripada bisnisnya kalian mau ditaruh di mana. Selesai itu, sebenarnya brand strategi nggak cuma itu doang, cuman kalau saya describe sekarang nanti palanya pada pecah. Jadi selesai kita menentukan brand strateginya itu apa, baru kita masuk ke implementation. Baru kita di implementation itu kita tahu, oh oke, nama yang tepat untuk menunjukkan ekspresi yang seperti itu apa ya, terus logonya gimana ya, oh desain tokonya gimana ya. Nah, itu baru semua berhubungan ketika kita sudah tahu brand strateginya kita apa gitu. Nah, yang terakhir, selesai kita implementasikan, itu baru kayak ibaratnya bayi lahir gitu loh. Selesai bayinya lahir, baru kita masuk ke fase terakhir, baru kita masuk ke activation. Namanya di fase activation, sebuah brand itu kurang lebih kalau pada terminologinya, analoginya banyak di market karena tidak distandarisasi dengan baik, tapi pada dasarnya sebuah brand itu memiliki 5 stage. Oke, ada 5 tahapan. 1, orang sudah tahu brand kita atau belum, aware atau belum. 2, orang sudah interested, punya intent, punya interest ke brand kita atau belum. Yang ketiga, orang sudah beli brand kita atau belum, convert. Yang keempat, orang sudah loyal sama kita atau belum. Yang kelima, orang sudah nawarin brand kita atau belum. Nah, cek brand kita itu di mana levelnya saat ini sebelum menentukan marketing activation apa yang mau kita jalankan gitu loh. Jadi kebanyakan orang, apalagi kalau mereka yang bikin brand-brand yang high end ya, brand-brand yang mahal, mereka kebanyakan langsung soft sell, langsung apa. Semua brand yang high end sekarang itu dimulai dengan hard sell dulu. Mereka jual dengan jerih payah dulu gitu loh. Sampai eventually ketika contoh BMW, contoh Mercy gitu kan, mereka menjual dulu dengan oh mesin gue begini, oh mesin gue begitu gitu loh. Sampai titik di mana semua mesinnya sama, nggak bisa lagi dijual dari secara itu, baru mereka soft sell, baru mereka jual expression-nya, baru mereka jual experience-nya gitu loh. Nah, tapi kita lihat dulu. Jadi kebanyakan orang yang mereka salah adalah orang yang tahu restoran mereka aja belum cukup banyak, mereka sudah melakukan marketing activity yang misalkan untuk ningkatin loyalty, misalkan untuk apa ya, kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kalau kita 10% orang yang ada di masyarakat yang makan restoran kita, 10% dari 1.000 sama 10% dari 10.000 itu jauh gitu loh. Daripada kita musing-musingin 10% yang dari 1.000 untuk loyal sama kita, mendingan kita naikin orang yang tahu merek kita ke 10.000 orang, sehingga kita nggak terlalu pusing lagi sama loyalty-nya gitu, restoran kita rame terus gitu. Nah, itu baru masuk ke activation. Activation ada caranya apa aja? Oh, banyak banget macam-macam.
Tapi kurang lebih fasenya di 5 itu. Aware, interest, convert, loyal, sama advocate. Dia nawarin ke orang. Nah, 5 itu kita lihat brand kita kira-kira levelnya di mana ya. Jadi saya harus apa? Kalau misalkan orang belum tahu brand kita kasih tahu dulu. Setelah tahu emang beli, belum tentu gitu. Setelah orang tahu, dia harus punya interest dulu. Oh, contoh ambil kampanye Genius ya. Dulu pertama kali Genius keluar itu cuma di billboard. Genius apa sih Genius? Saya nggak ngerti sama sekali dengan billboardnya mereka gitu loh. Oh, tapi aku tahu lah minimal Genius. Oh, Genius. Oh, belakangan aku baru tahu, oh itu apps-nya Bank BTPN. Oke. Terus belum ada interest gitu. Tapi dan mulai mereka mengkomunikasikan fitur-fiturnya kan. Oh, bisa begini, oh bisa gitu. Menarik juga ya gitu. Tapi belum convert karena baru menarik aja gitu kan. Dan nextnya baru di saat yang tepat lagi itu kebetulan saya lagi di zaman-zamannya cryptocurrency, saya lagi butuh bank itu untuk transaksi ke luar negeri gitu kan. Dan lagi itu menggunakan Genius sangat dimudahkan. Jadinya oke, kebetulan ada kebutuhan, lagi itu pas di fase intentionnya kan saya udah pernah dengar mereka bisa, baru saya convert gitu loh. Setelah convert, enak ya pakainya ya, baru ngomongin Genius ke orang lain, baru jadi advocate. Nah itu apa namanya, itu adalah fase-fase. Jadi kita lihat sekarang kalau kita punya restoran, orang udah tahu kita atau belum. Ketika udah tahu, tertarik gak untuk beli? Misalkan nama restoran kita restoran bakmi, namanya apa? Biasa kan kalau bakmian kan ada yang ahek lah, apalah kan, biasanya selalu dimulai dengan huruf A gitu kan. Nah ketika kita bikin restoran, dengan cara yang seperti yang itu lagi, mungkin orang jadi nggak tertarik. Kenapa? Karena namanya kayaknya ya gitu-gitu aja lah. They don't really excited. Mereka nggak excited. Mereka nggak menemukan konsep yang baru. Mereka pikir ya restoran gitu-gitu aja lah gitu. Jadi ketika orang udah aware pun mereka jadi nggak punya interest gitu loh. Nah itu baru dipikirin gimana ya biar orang interested gitu loh. Baru kita pikirin di situ. Ketika orang sudah punya interested, oke, tapi tahu makanya kenapa dulu waktu Gojek, Grab segala macam mereka jor-joran banget pakai marketing agar dengan promo diskon ini dan itu biar orang mau coba, karena mereka tahu sekali orang coba itu ada yang namanya fase pembelajaran dari pemrograman ke customer. Jadi mereka itu ketika sudah bisa something, mereka merasa kayak ada achievement-nya di situ dan mereka udah malas untuk cari yang lain gitu loh. Jadi mereka mengerti pemrograman manusia tersebut sehingga mereka berani spend budget yang banyak. Nah, ketika orang udah coba, oke, apa namanya, dan dia balik lagi gak? Dia nggak balik lagi, berarti ada yang salah sama bakmi kita gitu loh. Kenapa ya? Apakah tempat kita kelasannya kotor? Apakah bakmi kita nggak enak? Apakah harganya kemahalan? Harus cari tahu gitu loh. Setelah kita udah cari tahu, orang udah balik nih. Tapi kok dia enaknya dimakan sendiri doang ya, dia nggak sampai nawarin ke orang. Kenapa ya? Kurang impresif, mungkin enaknya belum di level yang sampai wah banget gitu kan. Gimana nih untuk kita bisa melewati ekspektasi mereka biar bisa jadi wah banget, apalagi yang harus kita lakukan. Nah itu adalah langkah-langkah strategi bisnis yang kita bisa lakukan tergantung dari kita punya bisnis brand stage kita saat ini di mana gitu loh. Jadi jangan pusing, jangan terombang-ambing dengan semua orang punya Instagram, gue juga punya Instagram. Semua orang begini, gue juga begini. Iya, tunggu dulu, kamu saat ini bisnisnya ada di mana gitu loh. Kalau kamu sudah tahu bisnis kamu ada di mana, jadi langkahnya tepat dan kamu nggak buang-buang budget. Dan dari semua langkah yang tadi saya sebutkan, apakah lebih mudah ketika itu dilakukan oleh seorang profesional? Pastinya gitu. Tapi yang tadi saya sebutkan bukanlah something yang mustahil untuk dilakukan sendiri kan? Itu masih bisa dilakukan sendiri gitu loh. Nah, jadi makanya di saat-saat corona seperti ini saya sangat encourage teman-teman yang punya bisnis untuk coba explore lebih hal-hal yang seperti itu karena lagi ada waktunya nih mumpung gitu kan, ketimbang daripada nggak ada kerjaan gitu kan. Gitu. Oke. Wow. Lumayan banyak banget nih ilmunya yang dibagi. Sip. Ken, sebelum kita tutup, ya. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi menyaksikan tayangan ini nih? Maksudnya perihal branding lah. Kira-kira ada nggak pesan-pesannya dari Kenneth? Pesan-pesannya gini, branding is a fancy word, something yang sebenarnya bisa kalian mengerti sendiri dengan pemahaman simpel yang tadi saya sudah jelaskan. Buat teman-teman yang lagi mengalami masa sulit di masa corona seperti ini, kuncinya adalah jangan berhenti bergerak. Jangan berhenti bergerak, tetap mencoba, try something new. Kuncinya adalah bukan gimana ini semua kembali normal, tapi gimana kita menggunakan opportunity yang ada sekarang untuk
get better dari yang situasi kita sebelumnya before gitu loh. Karena pada kenyataannya setiap kali kita melewati masa-masa seperti ini, baik financial crisis atau apapun, itu banyak banget orang yang tahu-tahu kayak mendadak gitu loh. Karena mereka melakukan terobosan di masa seperti ini. So apakah kita mau melihat ini sebagai kesusahan atau kita mau melihat ini sebagai opportunity, itu tergantung kita masing-masing. Buat kalian yang teman-teman yang punya bisnis F&B atau apapun, sekarang kan banyak yang daripada mereka melakukan pemotongan karyawan. Dari situ itu kan dari ketika mereka melakukan pemotongan karyawan, mereka baru sadar juga gitu, ternyata restoran gue itu selama ini bayar karyawan kebanyakan ya. So, kalau gue cut segini dan sistemnya gue improve, actually restoran gue bisa jalan lebih efektif. Dan by the time corona ini sudah selesai, mereka bisa jalan bukan cuma balik ke sisi semula, tapi profitnya malah lebih tinggi gitu loh. Nah, jadi pesan aku adalah jangan depresi, jangan menyerah, jangan berhenti bergerak, mencoba, gagal itu biasa gitu loh. Jadi intinya bukan bicara soal situasi atau kondisi, tapi bagaimana kita menyikapinya, betul ya? Kira-kira gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, Kenneth, thank you banget, sudah banyak berbagi ilmunya, luar biasa. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang mendengarkan IG Live kita pada hari ini. Buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan IG Live kali ini, terima kasih banyak. Ada beberapa dari Jakarta, saya lihat, ada yang dari Bandung juga. Thank you, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah boleh hadir dan menyimak sama-sama. Dan jangan lupa terus pantau IG story saya atau juga IG feed saya untuk bisa melihat episode Dalgona berikutnya, dialog selagi Corona berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Thank you, Kenneth.